Pasca viralnya video salah satu pesantren yang mengajarkan aliran sesat di desa Hinaikiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dan kepolisian langsung memanggil pihak pesantren atau sejumlah pihak yang ikut berperan dalam video yang beredar. MUI Langkat melaksanakan pertemuan di kantor MUI dan kepada MUI dan sejumlah ulama yang hadir serta pihak kepolisian, Sunario atau yang dikenal dengan Mas Karyo, pemilik padepokan Sendang Sejagat yang membuat video tersebut, meminta maaf atas viralnya video tersebut. Kita juga memiliki cuplikan pernyataan dari yang bersangkutan ya. Berikut ini. Memang sangat disayangkan mereka-mereka yang memotongi video dan memviralkannya hingga diberi kata-kata yang negatif. Itu yang sangat saya sayangkan. Caption ya, dia memotongi video yang asli. Nah, sementara video yang asli itu tidak disertakan linknya, itu yang saya sangat kecewa. Tapi pada dasarnya ya saya memang mengakui juga bahwasanya apa yang kita buat itu sebenarnya sudah sangat menyinggung tentang agama. Nah, jadi kita di sini juga meminta maaf kepada semuanya karena yang ditampilkan itu adalah sinetron berseri. Untuk apa? Untuk edukasi dan pembelajaran seperti itu. Jadi itu memang hanya sekedar konten lah ya. Fiktif. Jadi kalau sudah diakui juga sebenarnya oleh pihak Sendang Sejagat bahwa ini hanya demi konten, tapi banyak masyarakat yang akhirnya menyalahartikan video tersebut begitu ya, Via. Nah, kita juga akan berbincang langsung dengan MUI Langkat. Sudah ada Pak Zulkifli Adian, Ketua MUI Langkat, dan juga dari pihak Sendang Sejagat, ya ini Bapak Sparmin, Humas dari Sendang Sejagat. Kita akan ke Pak Zulkifli dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Zul. Kemarin kami dua-dua dialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zul, ini sebenarnya ceritanya gimana sih Pak sampai akhirnya videonya ini viral dan konfirmasi dari pihak Sendang Sejagat kepada MUI seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa pada dasarnya kita mendapat kiriman WA dari kawan-kawan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat yang konten dari WA itu adalah berisi bentuk ibadah yang menyimpang dan keliru yang dilakukan oleh salah satu konten YouTube yang dimiliki oleh saudara Sunario atau Mas Karyo. Lalu kami Majelis Ulama Kabupaten Langkat berkoordinasi dengan Majelis Ulama Kecamatan Secanggang Hinaikiri untuk mengklarifikasi dan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait, dan alhamdulillah ketika muncul WA itu di pagi hari Jumat tanggal 30 Juni yang lalu, maka alhamdulillah kawan-kawan di Kecamatan Secanggang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait bahwa datang langsung ke tempat kejadian atau juga ke wilayah yang Sendang Sejagat. Nah, jadi kami meminta keterangan yang isinya seperti tadi juga yang disampaikan oleh saudara Sunario, bahwa mereka membuat salah satu konten YouTube yang berisikan pendidikan dan penjelasan, namun dalam itu mencontohkan cara beribadah yang salah dan keliru. Jadi dia mengatakan sebenarnya isi konten itu tidak melulu adalah membuat konten yang berakibat penistaan agama, tapi konten ini dipenggal-penggal oleh salah satu pengguna YouTube yang lain. Akhirnya yang dipenggal itulah yang ditampilkan, sehingga yang sebenarnya link yang ada dengan mereka itu tidak pernah terlihat. Nah, itulah dia awalnya terjadinya viralnya masalah ibadah sholat berimam dengan imam seorang perempuan dan jamaahnya beberapa orang laki-laki. Dan alhamdulillah
Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Secanggang mendorong Mas Karyo ini, pemilik akun tersebut, untuk menyelesaikan masalahnya sekaligus meminta maaf karena itu membawa nama pesantren walaupun sebenarnya nama pesantren itu tidak ada di Kecamatan Secanggang yang bernama Al-Kafiyah atau Pesantren Al-Kafiyah. Tapi Majelis Ulama meminta kepada beliau untuk meminta maaf secara keseluruhan kepada seluruh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Langkat. Yang kedua juga kami menyarankan kepada saudara Karyo karena mereka merasa terusik, terganggu dengan bentuk YouTube yang ada, yang sebenarnya itu penggalan dari bentuk narasi yang mereka buat dalam cerita berseri. Kami dorong mereka untuk membuat pengaduan ke Kapolres Langkat untuk ditindaklanjuti dan diusut tuntas agar permasalahan ini bisa selesai dengan segera. Baik, terima kasih. Baik. Kita juga nanti akan mendalami dari Bapak Sunario, ini Ketua Sendang Sejagat. Atau pembuat konten. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali usai satu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekarang kita mendalami kepada si pembuat konten, Pak Sunario yang sudah bergabung bersama kami. Pak Sunario, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, Pak Sunario, ini yang kita membuat bertanya-tanya. Pertama, apa alasan Anda untuk membuat konten yang dianggap ini melecehkan agama? Yang kedua adalah siapa juga yang menyebarkan videonya, Pak? Kalau Anda sudah mengetahui. Yang pertama, kenapa kami membuat konten itu sebenarnya itu adalah konten cerita sinetron berseri yang mana itu mencontohkan banyak kalangan saat ini yang memiliki pondok pesantren ataupun berkedok agama yang selalu menipu masyarakat. Jadi kami membuat itu seolah-olah kami memberikan wanti-wanti ataupun kewaspadaan bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati ataupun melihat-lihat dulu, memastikan dulu kalau nak mau belajar ataupun nak mau mendengarkan kata-kata orang. Karena yang saya ketahui banyak sekali manusia sekarang yang mempertopengkan agama, mempertopengkan ponpes ataupun yang lainnya itu dibuat untuk keuntungan pribadi itu banyak. Makanya itu sengaja kami buat cerita sinetron berseri. Nah akhirnya ketika kami membuat cerita tersebut, itu ada sebagian pihak dunia sosial media itu yang memotong-motong bagian-bagian seksi. Dan selepas itu mereka memposting dan memberikan kata-kata semaraknya permasalahan ponpes Al Zaitun, hingga akhirnya mereka ada yang mengatakan pengalian isu, ada yang mengatakan itu semuanya adalah kami yang sesat, sekelompok orang yang sesat. Jadi mereka tidak memberikan link yang asli ataupun menerapkan link yang asli. Mereka hanya menaikkan viewer mereka. Mas Naryo, sebetulnya ini adegan apa sih yang scene yang viral ini? Memang tujuannya apa gitu? Karena kan begini, cukup bahaya loh Mas Naryo ya. Kalau Mas Naryo juga memahami ini, bila mana ada praktek sholat yang tidak wajar seperti ini, ada gerakan-gerakan juga yang di luar yang sebagaimana kita ketahui. Tapi kalau tidak dilengkapi, tidak ditambahkan penjelasannya Mas Naryo, ini berbahaya Mas. Sebenarnya penjelasannya itu sudah ada di link yang asli, yang mana yang saya katakan itu ketika saya membuat video, ambillah tontonan di video ini yang positif, buang yang negatif. Itu dari awal sudah saya jelaskan seperti di video yang asli. Tapi mereka yang memotong ini tidak ada penjelasan dan tidak ada link yang asli. Jadi mereka memotong sebagian yang negatif. Dan di saat pembuatan itu memang kita tidak ada melakukan ataupun membaca ayat-ayat. Kita hanya mengikuti gerakan dalam pengaruh iblis ataupun pengaruh dendam. Ya. Siapa-siapa yang terlibat dalam proses pembuatan ini, Mas? Bagian aktor saya aja. Ya, artinya si kameramennya, editornya, siapa-siapa saja dia? Itu ada dari Mas Jim ya, dari Al-Asnaf Official, juga ada Ratu Mawar Pantai Selatan yaitu Tia, dan ada juga Master Ewon itu dari channel Gubet Mas Karyo. Dan selebihnya
ada Mawar, ya Mawar Latifah Hanum yang sebagai waktu itu kelompok kami yang kena gendam atau kena sihir, sehingga kami melakukannya itu ada Mawar, imamnya, dan saya yang terkena juga, dan ada juga Ki Amar, ada juga di Al-Asnab. Tapi ending daripada itu kita menyadarkan juga memakai Asmaul Husna, yang mana saat kami terpengaruh itu kami tidak membaca apapun, hanya terpengaruh saja dengan gerakan. Akhirnya saya menyadarkan dengan takbir. Mas Naryo, artinya cukup mudah dan cukup dikenali kan ya orang-orang yang terlibat dalam pembuatan tayangan ini. Sudahkah ada dari nama-nama tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebagaimana Mas Naryo juga berjanji kepada MUI akan melaporkan ini, menindaklanjuti ini ke ranah hukum? Sudah, tadi malam kita sudah melaporkan dari pihak hukum untuk memproses mereka-mereka yang memotongi video, baik itu di YouTube, snack video, TikTok, dan di Facebook. Yang dilaporkan ini siapa, Mas Naryo? Ada beberapa yang dilaporkan, data-data yang sudah tercantum. Di situ juga ada Rizky, ada juga Harry Plus, saya lihat ya di situ ada juga. Tapi ya alhamdulillah kemungkinan beliau mau menghapus. Intinya dari snack video juga sudah kita konfirmasi melalui komen-komen, dan sekarang saat diselusuri oleh pihak berwajib. Yang dilaporkan ini akun ya, Mas Naryo ya, bukan orang yang teledor. Yang teledor dalam hal ini tidak bisa menjaga materi tayangan tersebut. Iya, yang jelasnya kami melaporkan akun dan kami akan mencari dan menelusuri pemiliknya, gitu, seperti itu. Oke, sebelum membuat konten, ini kan konten-konten Mas Naryo ini kan konten-konten juga tentang agama gitu ya Mas ya. Sudahkah ada koordinasi dengan pihak-pihak seperti MUI? Jangan sampai hal-hal ini justru terjadi dan baru ditangani setelah memang sudah meluas di publik begitu, Mas Naryo. Iya, setelah tayangan yang di snack video yang diambil orang yang negatif ini viral, baru koordinasi hingga akhirnya ini ricuh. Jadi kita sudah koordinasi dan alhamdulillah dari pihak MUI sudah memberikan jalan-jalan terbaik, dan pihak MUI juga memaksa kami untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib tentang hal yang negatif yang sudah video mereka ambil. Seperti itu. Mas Naryo, siapa yang teledor atau siapa yang kurang bisa menjaga materi tayangan ini, Mas, dari teman-teman yang terlibat dalam rumah produksi ini? Kami tidak bisa mengatakan siapa orangnya, tapi yang jelas kalau tim kami bekerja sama. Membuat sebuah tayangan sinetron bersambung ini kami selalu membuat secara bersamaan gitu. Jadi memang ini di luar dari tim produksi ya Mas ya? Yang memotong-motong adegan ini di luar dari tim produksi ya? Oh, di luar, kami tidak mengetahuinya. Tiba-tiba mereka memotong, punya mereka yang naik. Memangnya materi produksi ini memang tidak dijaga gitu, tidak disimpan atau dibiarkan saja begitu, atau sehingga ada tangan-tangan usil begitu yang memanfaatkan tayangan ini? Iya, tangan-tangan usil. Jadi gini, seperti ini contohnya, jika ada rahasia ilahi yang tayangan ada sholat, tiba-tiba yang adegan yang sholat itu dipotong, nah seperti itu. Jadi saya merasa tidak nyaman karena video-video yang kami tayangkan yang fullnya itu tidak dikasih linknya, hingga akhirnya video mereka yang naik punya kami itu nggak naik sama sekali. Jadi itu saya merasa. Tapi ini berarti memang apa? Ya, adegan ini memang sudah tayang di YouTube ya Mas ya? Sudah tayang di media sosial ya? Saat ini pihak MUI meminta untuk di-off-kan dulu. Ditarik, oke. Oke, kita sekarang dengar pendapat dari MUI, Pak Zulkifli. Silakan Pak. Ya, baik. Yang kedua, tadi barangkali masih terputus, belum lengkap keterangan yang kami sampaikan. Setelah Majelis Ulama Kecamatan Secanggang menelusuri atau menginvestigasi kegiatan dari Mas Karyo ini, kami juga tidak mencukupkan informasi sebatas itu. Kami juga menghadirkan Mas Karyo, alhamdulillah, semalam di hari Ahad tanggal 2 Juli di sore hari kita melaksanakan koordinasi
dengan pihak terkait, dengan Kapolres, dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat, dan sekaligus mendengar keterangan tambahan dari saudara Karyo terhadap konten yang beliau buat. Memang hampir sama dengan apa yang sudah beliau jelaskan tadi. Namun kami juga berpesan kepada beliau, karena juga dia mengakui bahwa konten itu sudah dibuat, baru ditayang di YouTube tanpa koordinasi dengan berbagai pihak, apalagi itu dengan Majelis Ulama Indonesia, baik kecamatan Secanggang maupun kabupaten. Maka kami berharap ke depan, pertama adalah kepada Mas Karyo dan kawan-kawan YouTuber yang ingin membuat konten tertentu, apalagi itu berkaitan dengan masalah agama, masalah keyakinan, masalah ibadah, maka tolonglah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang tentunya sangat paham terhadap norma-norma dan keyakinan cara ibadah yang benar, yang baik, sehingga tidak dipelesetkan. Karena inilah akibatnya, kalau sesuatu itu melampaui batas, tak sesuai dengan koridornya, maka muncullah kekacauan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ajaran agama ini tidak boleh dibuat diperolok-olok, dibuat bermain-main. Ya, tidak boleh, karena ini sangat sakral. Tidak usah karena agama Islam, agama lain pun juga sangat marah, ya, sangat terganggu dengan apa yang terjadi ini, gitu. Bahkan di ayat Al-Quran kalau kita lihat, ya Pak. Bahkan juga di ayat Al-Quran kita lihat, jadi poinnya adalah kami pertama sekali meminta kepada saudara Karyo, pertama tadi adalah melaporkan kerugian atau juga yang mereka derita selama hari ini, terutama pencemaran nama baik mereka atas munculnya konten YouTube yang keluar dari apa yang mereka harapkan. Yang kedua adalah meminta maaf kepada umat Islam, wabil khusus kepada Majelis Ulama Indonesia, agar ke depan tidak lagi membuat konten-konten yang bersentuhan dengan masalah keagamaan, dengan masalah ibadah tentunya, kecuali yang memang benar dan bagus dan baik, gitu. Dan ketiga, kami berharap untuk tidak mempermainkan masalah-masalah keyakinan dan keagamaan, sehingga poinnya sudah kami tangkap, kondusivitas Langkat ini terjaga. Baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli dan juga Mas Sunaryo sudah berbagi informasi pada pagi hari ini dan cukup jelas ya. Kita masih menanti siapa yang akhirnya memotong konten tersebut dan menyebarkan di media sosial, akhirnya juga viral di media sosial ya. Nanti ranahnya sudah di kepolisian, kita pantau juga bagaimana kepolisian akan menindaklanjuti laporan dari Mas Sunaryo ini ya. Terima kasih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.